Nih soto paling enak yang ada di Indonesia tuh cuman soto Betawi, no debat. Jeroan dan dagingnya digoreng dan kuahnya tuh kuah susu guys. Buat kalian yang suka soto Betawi Haji Husen tapi sering kehabisan, mending ke soto Jakarta M Abbas ini deh. Mimin jamin ini counternya guys, jam bukanya tuh lebih lama. Terus jeroannya tuh lebih lengkap banget. Ada usus, paru, lidah, kikil, dan babat. Semuanya tuh digoreng dan stoknya melimpah guys. Nah setelah itu disiramin kuahnya yang terbuat dari campuran antara susu dan santan. Dan pastinya rempah-rempah yang cuman orang Betawi doang yang tahu. Tuh guys, bedanya di sini tuh warna kuahnya agak sedikit merah ya. Seporsi Mimin pesen yang campur dan dapat sebanyak ini guys, semangkok. Udah gitu potongannya juga gede-gede lagi. Gila guys, paru gorengnya tuh gak ada obat, masih kres-kres nyes walaupun kena kuahnya. Mimin langsung tuangin aja deh jadi satu sama nasinya. Potongan tomat dan empingnya juga melimpah. Gak lebay ya kalau Mimin nyebutnya ini soto paling enak di Indonesia. Wah ini sih rate-nya 1000/10. Please kalian harus samperin soto Jakarta M Abbas ini ya guys. Lokasinya di Tendaan. Beneran gak sia-sia Mimin nge-work coklat Dubai yang ini. Mimin tuh lagi ada di Ice Cream Universe Store dengan sejuta makanan yang viral. Mereka tuh viral di TikTok gara-gara harga produknya di bawah harga pasaran alias murah-murah banget. Ini nih, satu dus ice cream cuman 100.000 aja. Ice creamnya lengkap dari yang import sampai jadul. Jajanannya pun banyak banget guys. Semua mereka jual di sini. Ada Chokomori, terus Nutella Biredi ini buy one get one cuman 165.000. Ada banyak banget aneka frozen food. Terus yang viral-viral kayak Nyai Mercon, ceker tanpa tulang, dan seblak Rafael pun ada. Pokoknya dari yang merek lokal sampai import ada di sini guys. Ada susu murni nasional zaman waktu kita kecil dulu. Mereka juga punya coklat Dubai yang harganya juga murah meriah. Ini Mimin penasaran banget sih, katanya paling laris di sini. Tuh ada yang pistachio dan kunafa pistachio. Ukuran coklatnya juga gede dan tebal banget guys. Dibelah, wah langsung kelihatan kunafa pistachionya. Berasa banget guys kriuk-kriuk dari kunafanya. Dan ini tuh pistachionya juga gurih banget. Coklatnya pun juga intens, gak terlalu manis. Apa nggak salah kasih harga ya? Karena semurah itu bisa dapat coklat Dubai sepremium ini guys. Fix ini lebih enak dari yang viral itu guys. Lanjut Mimin cobain lagi yang isian pistachio. Pas Mimin gigit tuh isian pistachionya langsung pada offside gitu. The best banget sih isian pistachio dan coklatnya. Kalian wajib beli. Mereka ini juga supplier durian kupas kayak durian Medan, Montong, dan Sulawesi. Nah yang Mimin ambil ini Montong asli Bali. Lembut banget guys, creamy, enak banget. Please kalian harus ke Ice Cream Universe. Hati-hati kalap ya. Hah? Itu apa ya? Coklat-coklat seember. Gila loh, ternyata sebanyak itu bumbu kacang buat tahu telur guys. Dan sejauh ini tuh gak ada yang ngalahin tahu telur Pajayen. Ini tuh tahu telur yang paling rame se-Surabaya. Kebanyakan yang kesini tuh Cindo guys. Tuh Cindo-Cindo aja merakyat guys, makannya tahu telur. Gitu kok ada ya orang yang bukan Cindo ngaku-ngaku Cindo. Kalau kesini pas lagi rame gak usah khawatir guys, soalnya mas-masnya tuh cepet banget ngelayaninnya. Pokoknya gak berhenti-berhenti tuh gorengin tahu dan telurnya. Terus sekarang bumbunya tuh udah digiling langsung guys, jadi lebih cepat. Tuh bikinnya langsung seember penuh. Yang paling penting di tahu telur tuh petisnya dong. Petis Jawa Timur tuh gak ada yang ngalahin menurut Mimin. Seporsi tahu telur kayak gini cuma 19.000 guys. Bumbu kacangnya tuh kental, petisnya peket, swedepol. Kerupuknya pun dikasih seroyal ini guys, jadi puas banget makannya. Emang ada ya yang ngalahin rasa tahu telur Pajayen? Menurut Mimin sih gak ada ya. Tahun 2025 ini masih ada loh orang yang anti LPG. Masaknya masih pakai kayu bakar. Terus bentuk dapurnya pun kayak pawon tradisional Jawa. Yang masak semuanya mbah-mbah dan suasananya tuh deso banget. Mimin tuh lagi kabur dari perkotaan yang riweuh. Terus ketemu warung di Salatiga ini nih, namanya Warung Buya Mini. Warungnya tuh legend banget dari 80-an. Dan kalau kesini tuh kayak dibawa ke tahun 80-an beneran guys. Soalnya masakan dan dapurnya tuh bener-bener kuno banget. Semuanya masih pakai kayu bakar dan anti kompor LPG loh di sini. Terus masakannya udah pasti tradisional Jawa Tengah. Cobain dulu mangut kepala manyung. Kuahnya bersantan dan kepala manyungnya ini diasap dulu ya. Jadi rasanya tuh gurih, pedes, dan ikannya smoky. Ikan manyung tuh semakin gede semakin enak guys. Apalagi pas bagian kepalanya, nikmat banget. Kalau di Warung Buya Mini kepala manyungnya bener-bener gak amis ya guys, fresh banget. Ya ampun, kangen Mimin jadi terobati. Bestseller di sini tuh ya sop iganya ini nih. Iganya gede pol, empuk, pokoknya semua masakan
masakan di sini bener-bener berasa spesial. Rasanya juga lebih enak karena masaknya masih pakai kayu bakar. Kalian wajib mampir pokoknya. Definisi wanita hebat dan bervalue tinggi. Kenalin guys, ibu ini tuh namanya Bu Endah. Usianya 69 tahun, sendirian, belum menikah, nggak punya anak, tapi masih semangat banget jualan di tokonya sendiri. Saya jual jemblem dan singkong goreng. Ini tuh namanya toko riang yang ada di Kaitangan guys. Pas masuk langsung berasa banget jadulnya ya. Tuh udah didatengin Pak Wali Kota Malang. Usianya berapa Bu? 69. Nih contoh wanita hebat guys. Gak berpasangan pun gak jadi halangan buat tetap berkarya. Toko ini tuh udah turun-menurun dari orang tua Ibu Endah guys. Dan sekarang turun ke Bu Endah. Dan sekarang tempat ini jadi kafetaria yang jual camilan jadul kayak singkong goreng dan jemblem. Semuanya Bu Endah bikin sendiri loh. Homemade tanpa dibantu siapapun. Dan gorengnya tuh dadakan. Jadi setelah kita pesen langsung digorengin. Wah cocok banget nih jadi camilan di sore atau malam hari guys. Cobain dulu yuk jemblemnya. Ini tuh olahan singkong yang dialusin dan di dalamnya ada isian gula merah yang lumer. Nah kalau di toko riang ini jemblemnya beda dari yang lain, nggak berminyak gitu loh dan nggak bikin sering di tenggorokan. Singkong gorengnya ini bumbunya juga bikin sendiri loh. Luarnya garing tapi dalamnya medu. Ulen banget kata orang Jawa. Karena bumbunya gurih jadi cocoknya tuh dimakan pakai sambal kayak gini guys. Kalau kalian ke Kayu Tangan Malang wajib banget nyamperin toko riang ya. Sehat-sehat terus ya Bu Endah. Mungkin ini satu-satunya di Indo, rawon babi sama gulai babi baru. Ini tuh perbabian rekomendasi dari warga lokal Denpasar. Mulai dari bakaran, gorengan, sampai kuah-kuahan, semuanya tuh enak guys nih. Namanya tuh Warung Pagat. 8 tahun di Jerman, belajar kulineri di Jerman, jadi chef di party, show chef di Jerman. Saya datang ke Bali, saya buka lagi. Saya mix dari tradisional, saya upgrade ke western. Saya cari tengah-tengahnya, diffusion istilahnya. Dimana lagi nyobain gulai babi kalau nggak di sini. Apalagi rawon, Jawa Timuran. Bawa ke Bali dia sekarang, babi. Pakai iga. Kok kepikiran bikin rawon iga babi ya? Iganya selembut itu. Dan jelas lebih enak guys. Kan ini babi. Ngaldu babi banget. Dan keluaknya juga berasa. Terus ini gulai iga babinya guys. Liatin ya betapa mudahnya iga babinya tuh copot dari tulang. Rempah gulainya medok dan kaldu babinya nendang. Sate babi mereka ini juga juara ya guys. Ini sate kele alias bumbu hitam. Satenya gendut-gendut dan ini bumbunya cenderung manis. Tapi ada pedesnya gitu loh. Selain itu ada sate plecing. Dan semuanya pastinya perbabian dunia. Kalian juga harus cobain pork belly-nya ya. Ngeritik banget semeton. Harganya juga affordable banget, cuma 30 ribuan. Di tempat lain gak segini harganya. Udahlah, surganya babi emang di sini. Bahkan ada iga babi bakar. Bumbunya tuh fusion ala Bali tradisional dan western. Masakan beli tadi emang luar biasa guys. Ini Mimin makan babi goreng pakai nasi doang, udah enak banget. Ditambah urutan asap yang kering di luar dan ceplus-ceplus gitu di dalam. Kalau lagi liburan ke Bali, wajib nyamperin Warung Pagat. Tempong yang bener ya diulek dadakan kayak gini. Asli Banyuwangi mas. Jadi sambalnya tuh biar pedes seger gitu guys. Kita salah satu yang otentik. Mulai dari resep, bahan-bahan, sampai yang ngulek pun didatengin langsung dari Banyuwangi. Kita sehari habis ratusan cobek. Nah ini tuh permintaannya tinggi banget karena harganya murah tapi rasanya enak. Makan ala anak kampus. Nah Mimin tuh lagi ada di ABM Malang. Di sekitar sini kan banyak tuh kuliner. Dan yang paling enak tuh ini guys, sego tempong ABG namanya. Kalangan keluarga pun juga makan di sini karena tempatnya juga enak. Herannya di sini tuh antrinya juga nggak lama guys. Padahal sering digeruduk anak-anak kampus. Biasanya anak kuliahan tuh ambil promo 17 ribuan ini. Nasi ambil sepuasnya. Udah dapat ayam, tahu, tempe, dan pastinya sambal tempong dan sayur rebus. Itu semua cuma 17 ribu loh guys. Udah bisa makan sekenyang ini dan senikmat ini. Menu favorit Mimin sih jeroan sapinya ini guys. Dipaduin sama sambal dan sayuran rebus yang pedes seger. Ini tuh pecah banget di lidah Mimin. Dada jagungnya ini juga jangan sampai lolos ya guys. Terus Mimin juga suka kulit ayam tepung crispy-nya ini. Gila renyah pol. Saking lekonya sego tempong ini, Mimin sampai mukbang 2 menu langsung. Ada ati ampela dan juga belut. Mimin nobatkan sego tempong ABG ini sebagai sego tempong terenak di Malang. Habis kepedesan dan juga kepanasan, untungnya di sini tuh ada aneka es yang nyegerin. Porsinya gede dan pakai buah asli. Terus Mimin juga nggak expect kalau smoothiesnya juga se-yummy ini. Justru merapat ke sini. Makan ular sanca, kuahnya merah pula. Aduh, serem banget. Ini namanya bukan kulineran aja ya, tapi sekaligus menantang adrenalin. Ini tuh namanya masakan asang yang lokasinya di Kerendang. Jadi masakan ular di sini tuh khas Kalimantan Barat ya. Bayangin aja guys, ular sanca dipotong-potong terus digoreng sampai kering. Dan katanya konsumsi ular sanca tuh juga bisa buat obat loh. Mimin dulu pernah sih makan ular kobra dan rasanya kurang cocok. Tapi surprisingly masakan ular di sini kok enak ya. Ularnya di bumbu kuning yang gurih asin gitu.
dan makannya pakai nasi putih anget doang udah enak. Dan ini nih yang tampilannya agak serem. Ular sanjanya direbus dan kuahnya warna merah kayak gini. Katanya warna merahnya ini dari angka beras merah ya guys. Kuahnya aromatik, ada rasa jahenya gitu dan gurih. Daging ularnya juga jadi lembut, gak alot sama sekali. Ini sih kuliner ekstrim yang wajib banget ya kalian cobain. Di mana ada kalian nemuin beli tahu telur dikasih kerupuk sepiring sendiri? Jujur Mimin kaget banget sih, mana semuanya ini harganya cuma 13.000. Gak heran kalau banyak banget yang makan di tahu telur Pak Rizky ini. Emang gak ada yang lebih nikmat ya selain makan tahu telur pas malam-malam. Arek Malang kalau ditanya tahu telur mana yang paling enak, pasti jawabnya di sini. Kalau Mimin lihat dari tahu telurnya tuh ya kayak pada umumnya ya, tahu dan telur dikopiok barengan terus digoreng. Yang Mimin suka tahu telurnya tuh digoreng sampai garing keriting-keriting gitu. Tapi lihat deh, bumbu kacangnya tuh lebih ke cair gitu ya teksturnya. Agak heran sih jadi berkuah gitu. Tapi seporsinya menggunung banget. Buset, masih dikasih kerupuk sepiring lagi. Harganya cuma 13.000 aja. Lagi-lagi masih ada loh penjual makanan yang masih nggak mikirin untung. Mantep banget nih bumbunya. Terus makannya pakai kerupuk. Wah, lebih nikmat. Tumplekin aja lah semua kerupuknya. Nah, tipe bumbu kacangnya tuh nggak terlalu banyak petis ya. Buat yang nggak terlalu doyan petis pasti suka deh sama tahu telur Rizky. Yuk guys, kalian cobain. Cuma demi cireng doang Mimin rela antri berjam-jam. Mimin juga heran kenapa orang sebanyak ini bisa sefanatik itu ya sama cireng racing EBN ini. Pas lihat antreannya Mimin kena mental guys. Jadi ini tuh cireng isi guys. Lihat deh, cirengnya dijajar-jajarin banyak banget di dalam mobil mereka. Kayaknya namanya racing tuh soalnya kita harus berlomba-lomba berebut cirengnya deh. Soalnya antreannya nggak ngotak. Varian isiannya banyak dan harganya dipukul rata cuma 5.000 aja semuanya. Gokil kan? Tuh lihat deh, cirengnya gendut-gendut kan dan bentuknya mirip kue pastel. Setelah perjuangan antri dapat juga cirengnya. Tadi Mimin ambil redem aja soalnya rebutan. Tekstur cirengnya renyah di luar dan chewy di dalam. Tuh ternyata isiannya ayam. Buat harga 5.000 per biji, ini sih isiannya melimpah banget guys. Nah yang ini ternyata ayam bumbu pedas. Asli sih nggak nyangka, sepele cuma cireng doang tapi bisa seenak ini. Tuh yang isian keju tebel banget kejunya. Tapi yang paling epic sih isian jando ya. Jandonya ceplus-ceplus, gurih, pedas. Pantesan tadi rebutan. Gak sia-sia jadinya antre lama, kalian harus cobain. Definisi mandi seafood sih ini guys. Semua seafoodnya tuh langsung main ditumplek-tumplekin aja. Gila banget, baru kali ini bisa makan seafood sebrutal ini guys. Ini mah habitat lautan ada di sini semua ya. Lihat guys, meja Mimin sampai penuh dengan seafood berserakan. Semuanya itu cuman bisa kalian temuin di Nine Market. Ini tuh termasuk hidden gem ya menurut Mimin, karena semua makanannya tuh mind blowing guys. Dan Mimin juga baru tahu ternyata pelanggannya tuh juga rame banget loh. Mereka tuh terkenal sama seafoodnya yang dibikin sama senior chef di Hong Kong selama 7 tahun. Terus lihat deh penyajiannya, main ditumplek-tumplek aja. Bayangin aja, sebrutal ini harganya cuma 150.000 aja bisa buat makan rame-rame guys. Isinya ada kerang hijau jumbo-jumbo, udang, kepiting, sampai lobster. Terus di bulan April ini masih didiskon 50% loh. Gila, ini good deal banget sih. Kalau mau yang per porsian juga isinya banyak banget. Dari range harga mulai 15.000 sampai 50 ribuan aja loh. Lobster yang mereka pakai ini beda loh, lobster air tawar dan semuanya dijamin fresh. Untuk bumbunya sendiri perpaduan antara Hong Kong dan Madura, jadi rasanya tuh lebih medok guys. Untuk harga segitu ini kelewat worth it ya. Gak nyangka juga Mimin ternyata di sini ada bakso kerikil yang rasanya tuh kayak bakso rumahan guys. Tuh baksonya tuh kasar dan ada uratnya gitu loh. Terus ada bakso iga yang ukurannya tuh gede banget. Ini sih paling enak disambelin dan disausin ya. Oh my god guys, mantep banget baksonya. Digigit empuk langsung protol dari tulangnya kayak gini loh. Lengkap juga sama tetelannya yang gede-gede. Wah, kenapa Mimin baru tahu tempat ini sekarang ya? Kalian cobain juga yuk.